Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Malam ini saya akan berkhotbah tentang apakah kelebihan Yesus Kristus. Di antara semua orang di dunia, di antara semua agamawan, di antara semua pendiri agama, siapakah Yesus Kristus? Saudara-saudara, pada waktu Yesus turun ke dalam dunia, tidak ada orang mengetahui Dia adalah Allah jelma dan masuk ke dalam dunia. Bahkan orang-orang beragama di Yahudi pun tidak mengetahui Dia. Penghulu daripada imam tidak mengetahui Dia. Semua orang Farisi tidak mengetahui Dia. Semua orang-orang menjadi guru agama di seluruh tanah Yudea, tidak ada satu orang mengetahui Dia. Mereka tidak tahu Tuhan turun dari surga ke dunia. Mereka tidak tahu Allah jelma menjadi manusia. Mereka tidak tahu firman menjadi daging. Sehingga Yesus sendiri datang turun ke dalam dunia. Tak ada orang yang menyambut Dia. Itulah sebabnya malaikat dengan memanggil orang-orang Majus di luar negeri, di tempat yang jauh, di tanah di timur, mereka datang mencari Yesus. Naik unta, melewati gunung, rimba, hutan, sungai, padang pasir, padang gurun, untuk mau mencari Yesus yang lahir. Mengapakah orang Israel tidak satu orang tahu? Bukankah mereka dari kecil baca kitab suci? Bukankah mereka dari kecil pelajari akan firman Tuhan? Mereka dari kecil mempelajari Taurat.
tetapi Tuhan tidak memberitahu kepada mereka. Dan Yesus tidak bisa dicari di dalam agama mereka sendiri. Roh Kudus sendiri menyuruh malaikat, dan Tuhan Allah sendiri membangkitkan orang Majus dari tempat yang jauh, beribu-ribu kilometer jalan kaki, naik unta untuk menemukan Yesus. Kedua, orang-orang Israel tidak tahu siapa Yesus, tapi Tuhan pakai malaikat berkata-kata kepada orang-orang yang menjaga domba di padang belantara di pinggir kota Bethlehem. Orang yang paling miskin, orang yang kerja sampai malam, orang yang malam-malam masih harus menjaga kawanan domba, orang yang begitu rendah, yang begitu tidak penting. Tuhan tidak menghina mereka. Malaikat berkata, "Hei, lihatlah, hari ini di kota Bethlehem sudah dilahirkan seorang anak yang dibungkus dengan kain putih. Dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan, dan dia adalah juru selamat. Engkau harus pergi dan menemukan bayi itu di dalam palungan." Saudara-saudara, waktu Yesus lahir, tidak ada raja yang kenal dia, tidak ada agamawan yang kenal dia, tidak ada imam besar yang mengenal dia, tidak ada orang-orang ulama yang kenal dia. Yang mengetahui dia lahir cuma dua macam orang, semacam orang Majus dan semacam pengembala yang Tuhan khusus memberikan wahyu kepada mereka. Orang-orang ini datang kepada Bethlehem, mereka datang berlutut di hadapan Yesus. Dan orang Majus memberikan emas, memberikan kemenyan, dan memberikan hal-hal yang berharga kepada Yesus Kristus. Karena mereka tahu ini raja baru yang dilahirkan menjadi bayi. Saudara-saudara, lalu saya mau tanya, apakah kelebihan Yesus? Apakah sebabnya Yesus begitu penting? Sebelum Yesus lahir, dunia tidak seperti hari ini. Setelah Yesus lahir, dunia tidak pernah kembali kepada seperti apa dahulu. Karena kekristenan sudah disebar, orang mengetahui apa namanya memuji Tuhan, apa namanya mendengarkan khotbah, apa namanya pengampunan dosa, apa namanya berdamai dengan Allah. Semua karena Yesus pernah turun dari surga masuk ke dalam dunia. Saya berkata kepada saudara, jika Yesus tidak datang ke dalam dunia, dunia tetap berada di dalam kegelapan. Jika Yesus tidak pernah mengunjungi dunia ini, seluruh umat manusia akan binasa, masuk ke dalam neraka. Tapi sejak Yesus turun, dunia ini berubah. Manusia mengenal Tuhan Allah, dan manusia menerima pengampunan dosa, manusia bertobat kembali kepada Tuhan, manusia bersyukur kepada Allah karena Yesus datang menyelamatkan kita. Demikian juga jikalau satu orang belum pernah mengenal Yesus, maka dia tidak akan keluar dari lubang dosa, tidak pernah berhenti daripada berbuat jahat, dan tidak pernah mungkin menerima pengampunan dosa dan berdamai dengan Tuhan Allah. Dia akan berdosa terus sampai hari terakhir hidup di dalam dunia. Setelah menghembuskan nafas terakhir, masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mengenal Yesus, berbahagialah orang yang menerima dia, berbahagialah orang yang menerima pengampunan Yesus Kristus dan menerima dia ke dalam hatinya. Sebagaimana Yesus lahir di dunia, dunia berubah. Demikian Yesus masuk ke dalam hatimu, hatimu juga berubah. Di dalam hadirin kita semua di sini hanya dua manusia, semacam manusia yang hatinya belum ada Yesus. Yang ada adalah uang, adalah nafsu, adalah egois, adalah kegelapan, adalah dosa, adalah setan. Tetapi tidak ada Tuhan. Macam kedua adalah orang yang sungguh-sungguh sudah merendahkan diri, bertobat,
minta pengampunan dari Tuhan dan undang Yesus masuk. Saudara-saudara, di dalam kebaktian ini hanya dua macam manusia, semacam yang tidak dari Yesus, yang semacam yang ada Yesus. Siapakah engkau? Tergolong macam apa? Selain Tuhan tahu, engkau semestinya sendiri juga tahu. Engkau sudah menerima Tuhan atau tidak? Atau engkau hanya dibaptiskan di gereja? Engkau hanya menjadi anggota gereja, tapi tidak berbagian di dalam kerajaan Allah. Pada waktu Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus, ketuk pintu dan berbicara, kami tahu jikalau tidak disertai oleh Allah, tidak ada orang bisa melakukan mujizat seperti apa yang engkau sudah lakukan. Yesus dipuji karena tidak orang Farisi mengerti, tapi Nikodemus mengerti. Yesus melakukan mujizat karena Allah menyertai dia. Setelah Yesus dipuji, dia tidak berkata terima kasih. Dia tidak berkata saya sangat senang engkau mengenal aku. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak diperanakan pula oleh Roh Kudus, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jikalau seseorang tidak dilahir kembali melalui air dan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya Yesus Kristus? Yesus berarti engkau sudah mengenal kitab suci, engkau sudah membaca kitab Taurat, engkau sudah mengenal Tuhan Allah, tapi engkau perlu diperanakan oleh Roh Kudus. Karena jika tidak dilahir kembali oleh Roh Kudus, tidak ada satu orang bisa melihat kerajaan Allah. Jangan bilang masuk kerajaan Allah, lihat pun tidak. Engkau tidak mengerti siapa Tuhan, engkau tidak mengerti apa firman Tuhan, engkau lebih tidak mengerti apa artinya kerajaan Tuhan. Nikodemus ketakutan. Nikodemus dengan rendah hati di hadapan Tuhan dia dengar. Lalu pasal itu juga kita melihat Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia bukan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nikodemus setelah bertemu dengan Yesus Kristus, hidupnya mulai berubah. Alkitab mengatakan akhirnya dia menjadi orang yang beriman kepada Yesus. Dan di dalam sejarah mencatat waktu dia tua, dia menerima Yesus, dia menjadi orang Kristen. Setelah dia menerima Kristus, setelah menjadi orang Kristen, Nikodemus waktu tua diusir keluar dari orang-orang yang menjadi orang Yahudi, diusir keluar dari rumah sembahyang, dan dia menjadi orang tua yang keliaran di tengah jalan dengan menjual kayu, mendapatkan nafkah hidup, dan dia mengikut Tuhan sampai mati. Kekristenan yang dicatat di Alkitab sangat berlainan dengan apa yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta yang tidak jujur, yang tidak setia sekarang di dalam gereja-gereja yang ajarannya tidak sehat. Jikalau pendeta mengatakan terimalah Yesus, engkau pasti kaya, hidup pasti sukses, yakin hidup sukses, ini semua bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan barang siapa mengikut Yesus, dia harus pikul salib. Barang siapa memikul Yesus harus menyangkal diri. Jikalau kita mengikut Yesus, mungkin engkau ditolak. Jikalau ada orang menjadi orang Kristen, mungkin dia dibunuh, mungkin dia dibuang, mungkin dia dibenci oleh orang-orang yang bukan Kristen. Tapi di situ membuktikan kesungguhan dia menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak mengenal siapa Yesus, tapi ada sebagian orang sudah mengenal siapa Yesus. Banyak orang yang mempelajari siapa Yesus Kristus, hatinya lebih sungguh-sungguh, lebih rendah hati, dan lebih meyakini apa yang dikatakan oleh Alkitab.
dibanding banyak orang Kristen yang cuma main-main dengan Tuhan saja. Saudara-saudara sekalian, bagi engkau yang menjadi orang Kristen terlalu gampang, iman tidak mempunyai arti apa-apa. Tapi bagi mereka yang tahu menjadi orang Kristen itu susah, menjadi orang Kristen akan disiksa, menjadi orang Kristen akan dianiaya, mereka lebih menghargai iman kepada Kristus itu apa. Di Iran ada seorang anak muda masih cantik, anak perempuan menerima Yesus. Akhirnya hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dia menjadi seorang cacat. Engkau menjadi orang Kristen, tapi orang ini sudah menjadi orang cacat, hatinya tetap murni, berkata kepada Tuhan, meskipun saya sudah dirusak muka saya, tapi saya mencintai Yesus Kristus. Saudara-saudara, di manakah orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, di situ ada pengenalan Tuhan yang sejati. Saya balikkan kalimat ini, di mana ada orang yang sungguh-sungguh mengerti Yesus Kristus, sungguh-sungguh mengenal Yesus, sungguh-sungguh menghargai siapa Yesus, dia pasti beriman sejati kepada Yesus Kristus. Karena Yesus, ada orang meninggalkan dunia, meninggalkan harta, meninggalkan kedudukan, meninggalkan kemuliaan, mau berkorban untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saya mendirikan sekolah teologi di Jakarta, dan ada orang yang masuk sekolah teologi bukan orang biasa. Saudara-saudara, selama saya hidup, sekarang saya sudah tua, dengan umur 76, saya melihat banyak orang pintar satu persatu kembali menerima panggilan Tuhan. Dan di bulan September tanggal 15, saya akan terbang ke San Francisco. Saya akan berkhotbah di UC Berkeley. Sesudah itu saya akan terbang lagi ke New York, berkhotbah di Columbia University. Lalu saya akan terbang lagi ke Harvard University, ke MIT, berkhotbah di kota Boston. Sesudah itu saya selesai kembali ke New York, berkhotbah kepada New York University, NYC, Cornell University, dan juga kepada murid-murid yang lain dari Rockefeller College, sekolah Rockefeller, sekolah daripada Ithaca, yaitu Cornell, sekolah di New York. Lalu saya terbang kembali lagi ke San Francisco, saya berkhotbah lagi di universitas yang disebut adalah itu universitas yang tertinggi, yang terkenal, yaitu Stanford University. Saudara-saudara, mengapakah berkhotbah kepada orang begitu pintar? Karena Yesus mempunyai kelebihan yang tidak ada pada Konghucu, tidak ada pada Muhammad, tidak ada pada Buddha. Karena Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Yesus bukan manusia yang hebat. Yesus adalah anak yang merendahkan diri, dari surga turun menjadi manusia. Tidak ada satu orang pendiri agama yang adalah anak Allah. Hanya Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, tapi turun ke dalam dunia karena mengasihi engkau dan saya. Saudara-saudara, ini kelebihan Yesus yang pertama. The first important characteristic of Jesus Christ, He was the Son of God, but He gave His own throne and He come down to this world to sacrifice for you and for me. Kristus adalah anak Allah, dan Dia turun dari surga mau berkorban untuk mengganti engkau dan saya. Ini kelebihan yang tidak ada pada pendiri-pendiri agama yang lain. Ini sesuatu keunikan yang lebih tinggi daripada pendiri-pendiri agama yang lain. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dunia menjadi anak manusia. Kedua, apakah kelebihan Yesus Kristus? He's the only one, the only man in the history of mankind which has no sin, and never commit any sin in his whole life. Kedua, Yesus
adalah satu-satunya manusia dari Adam sampai hari kiamat yang belum pernah berbuat satu macam dosa apapun di dalam seluruh hidup dia. Yesus tidak pernah bohong. Yesus tidak pernah curi. Yesus tidak pernah sombong. Yesus tidak pernah berjudi. Yesus tidak pernah berzina. Yesus tidak pernah berbuat dosa apapun di dalam hidupnya. Itu sebab satu kali dia memberikan tantangan kepada musuhnya, berkata, "Who among you can show my sin?" Siapakah di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan perbuatan dosaku? Kalimat itu keluar dari mulut Yesus menjadi satu tantangan moral yang tertinggi di dalam sejarah. Tidak pernah ada orang yang berani mengatakan kalimat seperti ini. Bisakah engkau menunjukkan dosaku? Pada waktu mengatakan kalimat ini, Yesus sedang menghadapi musuhnya yang sedang mencari kesalahan dia. Tetapi Yesus tidak takut. Yesus memaparkan dengan gamblang, "Who can see my sin? Can point out my sin?" Bisakah engkau menunjukkan dosaku? Sejak hari itu sampai sekarang, di dalam 2000 tahun, tidak ada satu orang berani menjawab tantangan Yesus Kristus itu. Yesus mengatakan, siapakah bisa menunjukkan dosaku? Di dalam 2000 tahun, tidak ada satu orang berani menjawab pertanyaan ini. Karena apa? Karena memang dia tidak ada dosanya. Sehingga inilah kelebihan Yesus. Yesus melebihi siapapun yang pernah hidup di dalam dunia. Karena kita semua orang berdosa. Hanya Yesus yang suci dan tidak pernah berbuat dosa. Amin. Ketiga, Yesus Kristus mempunyai kelebihan yang lain. Dia tidak pernah perlu mati untuk dia sendiri. Dosa mengakibatkan kematian. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga barang siapa yang berdosa, orang itu harus mati. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak perlu mati. Yesus tidak mungkin mati. Yesus tidak bisa mati karena dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Alkitab mengatakan dia datang mati mengganti dosa orang lain. Dia datang merasakan mati untuk mengganti kita semua. He tasted death for us all. Yesus mengalami kematian. Yesus merasakan kematian mengganti engkau dan saya. Yesus Kristus berkata, tidak ada satu orang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada satu orang yang bisa merebut hidupku. Tapi aku sendiri yang berhak menyerahkan nyawaku sendiri. Aku sendiri menyerahkan nyawaku. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku, aku berhak pula mengambil nyawaku kembali. No one takes away the life of Jesus. No one can take away the soul, the life of Jesus. But Jesus, He Himself, He give up His own life. Yesus sendiri memberikan hidupnya dan Dia mengambil kembali melalui kebangkitannya. Yesus mati untuk engkau dan saya. Ini kelebihan Yesus yang tidak ada pada orang lain. Keempat, Yesus bukan secara turun dari surga. Yesus bukan secara tidak pernah dia berdosa. Yesus adalah yang tidak pernah mati karena dosa dia sendiri. Keempat, dia adalah satu-satunya manusia yang perang dengan iblis, mengalahkan penguasa maut yaitu setan, dan dia bangkit pula dari antara orang mati. Jesus Christ is the only one who died and he fight against Satan and he win and he conquered Satan and he was resurrected again. Keempat kelebihan Yesus Kristus, dia adalah satu-satunya bangkit melalui kuasa kemenangan di dalam hidup Yesus yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan kuasa dosa, yang mengalahkan kuasa setan,
sehingga dia bangkit pula dan dia berkata, akulah hidup, akulah kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan mati, karena aku akan memberikan dia hidup yang baru, dan dia akan hidup selama-lamanya. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, Yesus berkata, lihatlah, aku pernah mati dan sekarang aku bangkit kembali. Di dalam tanganku ada kunci untuk mengalahkan kematian, kunci mengalahkan kuburan, dan aku hidup untuk selama-lamanya, tidak akan mati kembali lagi. Saudara-saudara, semua orang yang mati dan bangkit, termasuk yang dibangkitkan oleh Elias, yang dibangkitkan oleh Elisa, yang dibangkitkan oleh Yesus, anak Yairus, anak daripada seorang janda kota Nain, dan nama Lazarus. 3 orang yang pernah mati, Yesus bangkitkan mereka, dan mereka akhirnya mesti mati lagi. Orang yang dibangkitkan Petrus, yaitu Dorcas. Anak muda yang dibangkitkan oleh Paulus, yaitu Ertikus. Ini semua orang yang pernah mati dan bangkit pula. Mereka sudah bangkit pula, akhirnya mereka mesti mati lagi. Satu-satunya yang sudah mati dan bangkit dan tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya hanyalah Yesus Kristus. Ini kelebihan keempat dari Yesus Kristus. Yesus turun dari surga. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus mati mengalahkan setan. Yesus mati mengganti kita. Dan Yesus bangkit tidak pernah mati lagi. Ini keempat hal kelebihan Yesus dari semua orang yang pernah hidup di dalam seluruh dunia ini. Kelima, Yesus Kristus adalah yang membayar utang kita kepada Allah, sehingga dipuaskanlah Allah tentang tuntutan keadilan. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita adalah Allah yang membenci dosa. Allah kita adalah Allah menuntut kepenuhan keadilan yang dituntut oleh Dia. Dan hal ini merupakan satu hutang kita yang tak mungkin kita bayar. Kita semua sudah berbuat dosa, mengurangi kemuliaan daripada Tuhan Allah. Kita semua sudah berdosa dan merusak keadilan Allah, sehingga keadilan, kebenaran Allah tidak mungkin hutangnya dibayar oleh engkau, tidak mungkin hutangnya dibayar oleh aku. Kita semua tidak sanggup melunaskan kehutangan kita kepada Tuhan. Tetapi Yesus Kristus menggenapi tuntutan ini. Yesus Kristus memenuhi tuntutan ini. Yesus Kristus melunakkan hutang kita di hadapan Tuhan Allah. Sehingga Tuhan berkata, karena anakku yang tunggal telah membayar hutangmu, telah melunaskan keadilan tuntutanku, sehingga aku tidak lagi menghakimi engkau. Aku tidak lagi memberikan hukuman hidup yang harus masuk ke dalam neraka api yang kekal. Karena Yesus sudah membayar hutang, sudah menggenapi tuntutan rencana keadilan Allah mengganti engkau dan saya. Ini hal yang kelima yang tidak pernah ada pada orang lain. Saudara-saudara sekalian, keenam, Yesus mempunyai kelebihan apa? Dia mempunyai kuasa tidak berkehabisan, kuasa tidak berkebinasaan, kuasa yang tidak terhingga. The infinitive life, the infinitive power, and the infinitive life of victory is in Jesus Christ. Di dalam Alkitab 2 kali. Satu kali di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Satu kali lagi di Ibrani pasal 7 ayat 15. Dengan hidup yang tidak berkebinasaan, Dia mewakili kita, dan Dia menjadi penengah di tengah-tengah Allah dan manusia. Saudara-saudara, Dia mempunyai hidup yang tidak berkehabisan. Dia mempunyai hidup yang tidak binasa, hidup yang tidak terhingga,
dan infinity life, infinite life, the power of infinitive in Jesus Christ. Kuasa tidak terhingga yang berada di dalam Kristus mengakibatkan dia boleh mengganti engkau dan mengganti saya untuk mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa Taurat, mengalahkan kuasa penghakiman Tuhan, dan menebus engkau keluar dari cengkeraman kemarahan Tuhan, bawa kita masuk ke dalam kerajaannya yang hidup kekal. Saudara-saudara, ini semua kelebihan dari Yesus Kristus yang tidak ada pada pendiri-pendiri agama yang lain. Itu sebab saya berkata kepada saudara, kepada siapakah engkau percaya? Kepada siapakah engkau menyembah? Kepada siapakah engkau membuka pintumu, menerima dia masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, kecuali Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di luar Yesus Kristus tidak ada pengantara di antara Allah dan manusia. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus Kristus tidak ada penghibur yang berdiri di hadapan Tuhan berdoa syafaat bagi engkau dan saya. Kita yang datang kepada Allah melalui Yesus Kristus seperti imam besar melalui tirai masuk ke tempat maha suci di dalam bait Allah. Dan tirai itu adalah lambang Yesus Kristus. Tirai itu pecah menjadi dua pada waktu Yesus dipaku di atas salib. Itu melambangkan Kristus, tubuhnya dirusak, tubuhnya dipecahkan supaya menembusi dia, kita kembali kepada Allah. Barang siapa melewati tirai itu kembali kepada Allah di tempat yang maha suci. Barang siapa melewati Kristus yang mati, tubuhnya dirobek, tubuhnya dibuka bagi kita seperti tirai yang terbuka, jalan yang hidup, jalan yang baru sudah tembus. Kita langsung kembali kepada Tuhan Allah. Kita kembali kepada Allah melalui kematian Kristus. Kita dibenarkan oleh Allah melalui kebangkitan Kristus. Yesus yang mati dan bangkit bukan orang biasa. Yesus yang mati dan bangkit adalah anak Allah yang tunggal turun menjadi manusia. Dia adalah Allah dan dia harus menjadi manusia. Jikalau Yesus adalah Allah tapi bukan manusia, tidak bisa menyelamatkan kita. Jikalau Yesus adalah manusia bukan Allah, juga tidak bisa menyelamatkan kita. Dia harus adalah sekaligus Allah sekaligus manusia. Mengapa? Jikalau Yesus adalah Allah, dia maha kuasa, tapi karena dia adalah Allah, dia bukan manusia, dia tidak mempunyai daging, tidak mempunyai sifat manusia, maka dia tidak mungkin mewakili engkau dan saya mati di atas kayu salib. Itu sebab Allah yang mau menjadi juru selamat harus jelma menjadi manusia. Allah menjadi manusia, bersalut dengan daging dan darah, baru dia mempunyai sifat manusia yang mungkin dibunuh, mungkin mati di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah Allah, tapi dia jikalau bukan manusia, tak mungkin mati. Jikalau dia tidak mungkin mati, dia tidak mungkin mengganti kita. Jikalau dia tidak mungkin mati, tidak mungkin mengalirkan darah. Justru dia mencintai engkau, dia rela mati, mengalirkan darah, rela datang ke dunia menjadi daging supaya boleh mati, baru ada keselamatan. Puji Tuhan, Allah menjadi manusia. Tapi jika Yesus hanyalah manusia bukan Allah, dia tidak mungkin menyelamatkan kita. Karena manusia bagaimana agung adalah orang terbatas. Manusia bagaimana agung akhirnya mati selesai. Tapi Yesus Kristus sudah mati, dia bangkit lagi dari kematian. Mengapa dia bisa mati? Karena dia manusia.
Mengapa dia bisa bangkit? Karena dia Allah. Puji Tuhan. Kalau Yesus hanyalah manusia bukan Allah, dia bisa mati, tidak bisa bangkit. Tapi Yesus Kristus adalah manusia dan dia juga adalah Allah, maka dia bisa mati dan bisa bangkit pula. Amin. Saudara-saudara, Yesus yang mati mengganti dosa kita. Yesus yang membangkit menyelamatkan kita, karena dia adalah Allah yang berkuasa, kuasa yang tidak terbatas, kuasa hidup yang tidak ada hingga, kuasa hidup yang mutlak, yang infinitif. Maka Yesus Kristus dengan hidup Allah yang tidak terbatas sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, orang-orang ini memiliki Tuhan Juru Selamat satu-satunya, yang bukan manusia biasa, yang Tuhan menjadi daging, yang tidak berdosa, yang mati di atas kayu salib, yang mengalahkan iblis, yang mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, dan mengalahkan kuasa neraka, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan setan, mengalahkan kutukan Taurat, memberikan perdamaian. Kita kembali kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus, sang pengantara Allah dan manusia, mempunyai segala kelebihan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun selain Dia sendiri. Itu sebab saya berdiri di sini. Dari umur 17 saya berkhotbah sampai hari ini umur 76. Di dalam hampir 60 tahun saya sudah berkhotbah kepada 33 juta manusia. Saya sudah berkhotbah lebih dari 35.000 kali. Saya sudah keliling dunia 142 kali. 2 bulan kemudian saya akan keliling ke 143 kali. Saya tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya pulang, tapi selama saya masih hidup, meskipun saya sudah tua, Tuhan masih memberikan kekuatan yang cukup, ingatan yang jernih, dan beri Tuhan kepada saya kekuatan tubuh jasmania dan juga suara yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Malam ini saya segera menyelesaikan khotbah saya. Saya bertanya, sudahkah engkau mengenal Yesus? Sudahkah engkau menerima Yesus? Maukah engkau merendahkan diri, buka hatimu, menyambut Yesus masuk ke dalam jiwamu? Dia satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya yang mengalahkan setan. Dia satu-satunya pengantara yang berdiri di tengah manusia yang berdosa dan Allah yang suci. Dia satu-satunya yang memecahkan tirai, itu tubuh Dia sendiri dipaku di atas salib, untuk membuka jalan yang hidup, yang baru menuju surga bagi engkau dan saya. Kiranya khotbah pada malam ini tercantum baik-baik di dalam hatimu. Amin. Kiranya Kristus hidup sungguh-sungguh menjadi Raja, menguasai tingkah laku, pikiran, dan kehidupan kita, seluruh kehidupan di dalam dunia ini sampai berjumpa dengan Dia. Amin. Kiranya Tuhan hari ini betul-betul menjadi Tuhanmu, menjadi Rajaku, menjadi pemilik kita, menjadi penguasa pikiran, kelakuan, perasaan, emosi, tindakan, rencana, dan seluruh tingkah laku kita, sampai kita berjumpa dengan Dia waktu Dia datang kembali. Roh Kudus akan membawa Kristus ke dalam hatimu. Roh Kudus akan membawa engkau kembali kepada Kristus. Roh Kudus akan memimpin engkau masuk ke segala kebenaran. Roh Kudus akan memperbarui hidupku menjadi orang suci yang memperkenan hati Tuhan di hadapan Dia, mulai sekarang sampai Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Mari kita tunduk kepala, kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Pada waktu kita tunduk kepala, saya memberikan panggilan sekali lagi dengan ikhlas
Siapa berkata, saya mengikut Yesus sampai ketemu dia satu kali lagi, saya menjadi orang Kristen yang sejati, tidak mau menyeleweng, tidak mau berbuat dosa. Saya mau sungguh-sungguh setia ikut Yesus sampai ketemu dengan Yesus. Ada orang demikian mau berjanji seumur hidup setia kepada Yesus Kristus. Ada orang yang demikian. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Engkau acungkan tangan yang mau setia mengikut Tuhan sampai mati. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau berkata, saya mau setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Acungkan tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya minta semua yang sudah angkat tangan berdiri. Yang sudah angkat tangan berdiri. 99% sudah berdiri. Siapa berkata, saya juga, saya mau setia ikut Tuhan sampai Kristus datang kembali. Engkau berdiri dan kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Semua tunduk kepala. Dengan suara lembut di dalam hatimu, ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, adalah pengantara satu-satunya di tengah-tengah Allah dan manusia. Siapakah saya ya Tuhan, yang begitu najis, yang begitu egois, yang begitu berdosa, yang sudah jauh dari Tuhan. Engkau tetap mencintai saya, Engkau menyelamatkan saya, Engkau merubah hidup saya. Engkau berperang dengan iblis, Engkau mengalahkan dosa, Engkau mengalahkan kuasa maut, Engkau mengalahkan kuasa Taurat, Engkau mengalahkan kutukan Allah, Engkau mengalahkan api neraka. Engkau menjadi Juru Selamat, membawa saya kembali kepadamu. Saya bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan saya, Engkau tidak membuang saya, dan saya menyerahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Engkau terimalah saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadikanlah saya orang Kristen yang suci, orang Kristen yang jujur, orang Kristen yang setia, orang Kristen yang abdi, orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kesucian, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup menyebarkan Injil, hidup membawa bangsa Indonesia kembali kepada Tuhan. Dengar doa saya, terimalah seruan saya. Saya berterima kasih, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat saya yang hidup. Amin.